harap semuanya baik-baik saja ya. Oh iya, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan satu lagi, jika anak-anak ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Soalnya sekarang itu lagi musim-musim corona. Nanti kalau terjangkit, anak-anak terjangkit, berarti semua yang anak-anak dekati akan terjangkit pula. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mengajak kita untuk berdoa. Dan doa kita diawali dengan lagu. Nah, lagu ini tentu anak-anak sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah bernyanyi. Jadi Ibu mengajak kita semua, anak-anak semua untuk bernyanyi bersama. Kita mulai ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cheese. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku pakai berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk mendengar tentang sakramen baptis. Dampingilah kami agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, anak-anakku, kita sudah mengawali pelajaran kita pada hari ini dengan bernyanyi dan berdoa. Mari kita memulai pembahasan kita pada hari ini tentang sakramen baptis. Berarti sebelum kita mengetahui dan membahas tentang sakramen baptis, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sakramen. Nah, sakramen itu artinya apa? Sakramen itu artinya apa, anak-anak? Nah, pasti ada yang belum tahu kan? Oke, Ibu kasih tahu. Jadi, sakramen itu adalah rahasia. Rahasia itu apa sih? Pasti ada anak-anak yang belum tahu kan? Bu, apa itu rahasia? Nah, jadi sekarang Ibu akan memberitahu. Pasti masih ada yang bertanya-tanya kan? Nah, sekarang ini jawabannya. Rahasia itu berarti sesuatu yang tersembunyi. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya kan? Apa sih yang tersembunyi? Ibu memberitahu. Yang tersembunyi itu adalah karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yang tersembunyi adalah karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Artinya apa sih, Bu? Nah, artinya Allah menyelamatkan kita umat manusia melalui sakramen baptis itu sendiri.
Jadi dosa-dosa kita itu dihapuskan melalui sakramen pembaptisan atau sakramen permandian. Anak-anak, sekarang ibu mau bertanya, dalam gereja Katolik ada berapa sakramen? Nah, pasti ada yang bingung kan? Berapa ya Bu? Berapa ya? Ada yang pikir. Nah, jadi ibu beritahu, dalam gereja Katolik terdapat 7 sakramen. Yang pertama adalah sakramen permandian atau sakramen baptis yang kita bahas pada hari ini. Yang kedua itu sakramen krisma. Yang ketiga adalah sakramen ekaristi. Yang keempat adalah sakramen tobat. Yang kelima adalah sakramen imamat. Yang keenam sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh adalah minyak suci atau pengurapan orang sakit. Anak-anak, siapa sih yang di sini belum baptis? Nah, pasti ada yang sudah dan ada yang belum. Jadi, sakramen baptis atau sakramen permandian itu adalah sakramen yang pertama kali diterima. Jadi kalau kita sudah dibaptis, berarti kita sudah bisa merayakan sakramen-sakramen yang lainnya. Anak-anakku, pembaptisan itu jelas ada hubungannya dengan kelahiran manusia. Tadi ibu tanyakan, ada yang sudah dibaptis dan ada yang belum juga ya. Oke, pembaptisan ada kaitannya juga dengan kelahiran bayi. Maksudnya apa sih? Pasti ada yang tanya ya. Oke, jadi kelahiran bayi itu pasti ya mengawali kehidupan manusia. Ibu tanya lagi, siapa ya yang belum pernah dilahirkan? Itu pertanyaan yang ganjil ya. Nah, semua dilahirkan ya. Berarti kalau kita lahir, kita sudah mengawali kehidupan kita di dunia ini. Dan orang tua kita juga tentunya sudah menyiapkan nama-nama yang indah, yang memiliki arti untuk kita. Pembaptisan juga berarti orang memulai hidup baru juga sebagai anggota gereja dan juga menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, orang dibaptis tentu akan menggunakan nama baptis. Nah, nama baptis itu apa sih Bu? Nama baptis itu biasanya diambil dari nama santo dan santa. Contohnya seperti ini. Kalau anak laki-laki, nama santunya itu ada Santo Dominikus, ada Santo Fransiskus, ada Damianus, ada Santo Yohanes, Matius, Santo Lukas, dan santo yang lainnya. Demikian pula pada anak perempuan. Jika anak perempuan, maka yang nama santa yang digunakan adalah contohnya Santa Maria, Santa Elizabeth, Santa Lucia, Santa Bernadetta, dan santa lainnya. Banyak sekali nama santo dan santa yang digunakan untuk nama baptis kita. Tujuannya ya jelas ya, untuk kita bisa meneladani hidup dari santo dan santa itu sendiri. Nah, siapa yang belum tahu ceritanya? Cerita dari santa dan santo pelindungnya. Kalau belum tahu, nanti bisa ditanyakan kepada orang tua ya. Nah, nanti tanyanya begini, Ma, Pa, cerita dong Santa Lucia itu bagaimana kisah hidupnya? Atau Santo Fransiskus itu bagaimana ceritanya? Nah, anak-anak, orang yang telah dibaptis wajib mengikuti atau terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Kalau tidak terlibat, tentu iman kita tidak akan berkembang, ya kan? Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan
akan membaca sebuah kisah. Kisah itu adalah kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus itu juga dibaptis. Bagaimana sih ceritanya? Nah, ceritanya begini. Pada waktu itu, Tuhan Yesus berusia kira-kira 30 tahun. Ayahnya Yosef sudah meninggal. Tuhan Yesus tinggal bersama ibunya di Nazaret. Nazaret itu terkenal sebagai wilayah yang miskin dan tidak berarti pada zaman Tuhan Yesus. Jadi Nazaret itu pada zaman Tuhan Yesus itu sangat miskin. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret dan pergi kemana? Pergi ke Sungai Yordan. Nah, ketika Yesus datang, Yohanes berkata, "Akulah yang perlu engkau baptis. Mengapa justru engkau yang datang kepadaku?" Tuhan Yesus jawab begini, anak-anak, "Biarlah hal itu terjadi." Setelah itu, Yesus turun ke sungai dan dibaptis oleh Yohanes. Saat itu anak-anak, apa yang terjadi? Saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, saat itu juga langit terbuka dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas bahunya Tuhan Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah itu ada suara yang terdengar dari surga bilang begini, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, anak-anak, itulah kisah pembaptisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Tuhan Yesus itu rendah hati. Sehingga apa? Sehingga ia rela dibaptis oleh Yohanes. Sebelum Yesus tampil di masyarakat untuk mewartakan kabar gembira, Yesus dibaptis oleh Yohanes di sungai apa? Di Sungai Yordan. Nah, pembaptisan Yesus menjadi dasar bagi pembaptisan umat Katolik. Anak-anak, pada upacara pembaptisan, seorang imam akan menuangkan air pada dahi orang yang dibaptis sambil berkata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Nah, seperti gambar yang ini ya adik-adik. Ini. Nah, dengan menuangkan air itu, orang dibaptis akan menjadi bersih dari dosa. Setelah kita dibaptis, dosa yang ada pada kita, yang melekat pada diri kita, akan dibersihkan dengan air yang ditumpahkan oleh imam ke dahi kita. Oke, anak-anak, dalam sakramen baptis kita akan menerima rahmat pembaptisan. Yang pertama, rahmat yang pertama ya, kita dibersihkan dan disucikan. Artinya orang akan dilahirkan kembali, dihidupkan, karena dengan pembaptisan kita akan menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita dipersatukan dengan Kristus. Dengan permandian kita menjadi saudara atau saudari Kristus. Dan yang ketiga, kita menjadi anggota gereja. Nah, yang berikut anak-anak adalah lambang atau simbol yang digunakan
dalam pembaptisan. Apa sih Bu lambang dan simbol itu? Nah, sekarang yang pertama. Yang pertama adalah air. Air itu fungsinya untuk membersihkan orang yang dibaptis dari dosa-dosanya. Yang kedua adalah nama baptis. Nah, nama baptis ini menggunakan nama santo dan santa, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal. Nah, yang ketiga adalah minyak krisma. Nah, minyak krisma ini melambangkan Roh Kudus. Yang keempat, lilin bernyala. Lilin bernyala ini melambangkan semangat baru. Semangat baru ya. Jadi setelah dipermandikan itu pasti ada semangat baru dalam diri kita. Oke? Yang kelima adalah kain putih. Kain putih ini melambangkan hidup baru yang suci. Nah, anak-anak, dari pembahasan Ibu tadi, Ibu mempunyai sebuah rangkuman untuk materi kita pada hari ini yang harus anak-anak ingat. Yang pertama, dalam gereja Katolik ada tadi berapa? Ada 7. Nah, ada 7 sakramen. Sakramen yang pertama adalah sakramen baptis, yang kedua sakramen krisma, yang ketiga sakramen ekaristi, yang keempat sakramen tobat, yang kelima sakramen imamat, yang keenam sakramen perkawinan, dan yang ketujuh adalah minyak suci atau pengurapan orang sakit. Yang kedua adalah rahmat sakramen baptis. Rahmat sakramen baptis itu adalah dibersihkan dan disucikan. Yang berikut, lambang atau simbol yang digunakan dalam sakramen baptis. Yang pertama, air. Yang pertama itu air ya. Yang kedua, lilin bernyala. Yang ketiga, minyak krisma. Yang keempat, kain putih. Dan yang kelima adalah nama baptis. Nah, anak-anak, inilah beberapa rangkuman pembelajaran kita hari ini. Ibu harap dari pembelajaran kita hari ini kita dapat belajar sungguh-sungguh bagaimana kita harus menjadi pengikut Kristus dan bagian dari gereja. Anak-anakku, pembelajaran kita sampai di sini ya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama bernyanyi. Kita mulai ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cheese. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku pakai berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhanku, berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Terimalah diriku dan jadikanlah aku milik